Tahun 1971, awal kepemimpinan Presiden Soeharto. Apa yang Mbah ketahui tentang Presiden Soeharto? Iya, yang saya ketahui. Apa yang Mbah Mat Santoso ketahui tentang G30 SPKI 1965? Ya kalau nggak salah, itu kan karena terlibat. Nasakom mengapa bisa berkembang biak di kala pemerintahan Soekarno? Ya, karena Assalamualaikum Pak. Dengan Rudi Ashari, dengan Mbah siapa? Mat Santoso. Mat Santoso. Boleh bincang-bincang sebentar Pak? Ya, boleh. Makasih Pak. Duduk di bawah aja Pak, nggak apa-apa. Duduk di bawah aja Pak. Kita bincang-bincang santai Pak. Dipelihara ikan apa Pak ini Pak? Gerame. Gurame. Mbah Mat Santoso. Nama Anda siapa? Nama saya Rudi Ashari. Rudi Ashari. Mbah Mat Santoso asli penduduk Sumatera Selatan ataukah transmigrasi dari Jawa? Penduduk Sumatera Selatan, person dari Jawa. Tahun berapa Mbah? 71. Tahun 1971. Masa pemerintahan awal-awal kepemimpinan Presiden Soeharto. Ya. Pilihan presiden pertama. Betul. Mbah Mat Santoso dari Pulau Jawa ke Sumatera bersama keluarga. Bersama keluarga. Bersama keluarga. Ikut kakak saya. Ikut kakak. Begitu tiba di Sumatera Selatan, kondisi di daerah Mbah Mat Santoso tinggal, apakah sudah ramai penduduk ataukah masih hutan? Sudah ramai penduduk. Sudah ramai penduduk. Tahun 1971, awal kepemimpinan Presiden Soeharto. Apa yang Mbah ketahui tentang Presiden Soeharto? Iya, yang saya ketahui ya seperti itulah. Termasuk pemerintahan, iya, dianggap otoriter ya tidak. Ya. Cuman waktu itu kan masih gencar-gencarnya Gestapo. Tahun 1948 terjadi peristiwa pembunuhan para kiai, para santri, umat Islam, bahkan pondok-pondok pesantren dibakar. Terjadi di Madiun, Jawa Timur. Pengkhianatan tersebut dilakukan oleh PKI. Sudah terjadi pada tahun 1948. Setelah peristiwa tersebut, di masa pemerintahan Presiden Soekarno, kemudian terjadi lagi G30 SPKI 1965. Apa yang Mbah Mat Santoso ketahui tentang G30 SPKI 1965? Yo, karena saya orang desa, yang saya ketahui ya mungkin orang mau kudeta itu kan beberapa jalan yang ditempuh itu. Jadi taruhlah mengadu domba, ataupun secara politik. Ya kalau nggak salah, Soekarno itu kan karena terlibat Nasakom itu. Betul, Nasakom. Ya, menandatangani Nasakom itu. Kerjasama dengan DNID. Iya, itu waktu mau mengganyang Malaysia kan. Betul. Itu karena mungkin kecerobohan Soekarno nggak diteliti dulu, tahu-tahu ditangani ternyata dia masuk perangkap itu. Komunis. Tentu tidak sejalan dengan negara Republik Indonesia. Iya. Karena negara kita meskipun bukan negara Islam, tetapi mayoritas beragama Islam. Tentu tidak sejalan dengan paham-paham, khususnya negara kita yang beranut Pancasila,
komunis. dengan paham komunis yang anti Tuhan boleh dikatakan. Iya. Menurut Mbah Mat Santoso, Nasakom mengapa bisa berkembang biak di kala pemerintahan Soekarno? Ya, karena kejelian Aidit itu tadi. Kecerdikan, Iya, kecerdikan DNA Aidit. Iya, DNA Aidit. Makanya bisa Soekarno tertipu karena waktu persetujuan pertandatanganan kan tidak diteliti dulu, betul. langsung karena hubungan baik langsung ditandatangani. Karena dukungan Aidit itu kan termasuk apa ya, full dengan Soekarno itu. Jadi dianggap itu sudah baik. Cuman nggak tahu dibalik itu kan. Makanya itu tadi saya bilang, hati manusia siapa yang tahu. Karena kebaikan itu siapa tahu di dalam hati itu ada tujuan yang Ada jelek, kemauan. ada kemauan yang jelek. Nah itu. Makanya memang sekarang ini kita hidup ini juga harus Hati-hati, hati-hati. jangan sampai terjebak. Iya. Makanya kalau kita mau bertindak, kita harus berpikir akibatnya nanti gimana. Betul. Para petani banyak yang mengatakan masa pemerintahan Presiden Soeharto itu merasakan ketentraman, kenyamanan, harga-harga stabil, begitu juga hasil-hasil produksi dari pertanian. Kalau masalah untuk petani, ya kalau saya sendiri yang mengalami, ya memang lebih tenang waktu itu. Karena apa? Hasil petani itu kan ditampung KUD. Setiap satu kelurahan ada 2-3 KUD. Makanya petani kan tenang, nggak perlu resah. Kalau sekarang harus jual gabah bersaing. Nah, habis panen, habis gabah, setelah habis panen kita sudah nggak punya apa-apa. Kalau dulu zaman waktu masih ada KUD, sebelum panen kita simpanan gabah kita belum kita Stok masih banyak. masih banyak. Kalau sekarang nggak ada. Habis panen habis. Habis panen. Karena apa? Sekarang semua pengusaha itu diberi kebebasan seluas-luasnya. Kalau dulu kan enggak. Betul. Dan Dikontrol ya, Mbak. dikontrol. Dan kelompok tani itu sekarang termasuk mandiri sendiri. Kalau dulu kan diarahkan. Setiap mau tanam itu harus ada penyuluh dari PTN. Misalkan mau turun pupuk sudah dijelaskan. Sekarang enggak. Nggak ada penjelasan. Enggak ada sama sekali. Pupuk pun tersendat-sendat. Kadang-kadang 2 kali lipat harganya. Mahal ya. Mahalnya. Untuk obat-obatan sendiri? Sama juga. Itu kan kepentingan distributor itu juga. Ngapa kalau diharuskan pakai apa ya, data kelompok tani, proposalnya nyarikan pupuk, kok distributor toko-toko bisa punya data petani dari mana? Kalau Dari tidak, mana sumbernya? Nah, sumbernya dari mana kalau tidak kerjasama dengan PPL? Betul. Nah itu. Nah Ya. itu susahnya petani kan sekarang macam ini. Berarti terjadi di situ istilahnya ada kecurangan. Ya itu ya. Karena sekarang ini ya, pengusaha itu kan diberi kebebasan seluas-luasnya. Jadi yang jadi korban malah petani. Petani. Yang diuntungkan pengusaha. Pengusaha. Orang-orang yang punya modal ya. Ya, yang punya modal, yang punya channel hubungan dengan orang atas. Walaupun punya modal juga, kalau nggak punya hubungan dengan orang atas, Susah ya. juga. Mbah Mat Santoso selain bergerak dalam bidang pertanian, usaha lain apa, Mbak? Kalau dulu pernah itu buat usaha di pabrik penggilingan, cuman sekarang sudah tutup, berhenti. Banyak persaingan ya. Persaingan masalah jual beli gabah ini. Jual beli gabah. Ya. Jadi sepi ya untuk penggilingan padinya. Bukan hanya sepi, nggak ada. Kalau kita nggak beli, makanya ya
Kalau sekarang kan susah beli. Kalau kita nggak punya hubungan di atas untuk Dengan orang-orang dalam. Orang-orang dalam susah juga jual. Tolak terus. Susah. Ditolak terus. Iya. Ini kolam ini milik Mbah Mat Santoso. Iya. Dipelihara ikan apa ini, Mbah? Gurame. Gurame. Berapa bulan sekali, Mbah, panen? Kalau gurame itu biasanya itu 1 tahun, minimal 10 bulan. Ada 4 kotak ini, Mbah. Iya. Berapa per kilonya, Mbah? 31. 31.000. Itu harga grosiran. Iya. Harga grosiran. Harga mobil ngambil ke petani. Sudah lama berkecimpung dalam perikanan. Wah, lama cuman dulu paten. Oh, ikan patin. Tapi sekarang kabarnya ikan patin melonjak tinggi harganya. Iya, sekarang melonjak tinggi. Mencapai berapa, Mbah? Kemarin mencapai 17. 17.000 dari kolam ya, Mbah? Iya. Tapi kalau di pasar sudah mencapai 25.000 per kilogramnya. Bayangkan ini daun bawang ini waktu mau hari raya. Dari petani 12.000. Dia menjual sampai 25. Satu ikat. Oh, per kilo. 1 kilo. Kan susah. Yang jual tinggal bawa. Petani masih butuh modal, butuh Perawatan. pupuk, perawatan segala macam. Untung dapatnya duit besar, yang tinggal jual. Nah itu kan susahnya kan di situ. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mohon maaf Iya. sudah mengganggu aktivitasnya. Semoga Mbah Mat Santoso diberikan umur yang barokah, bermanfaat, Amin. menjadi petani yang makmur, Amin. dan senantiasa diberikan kesehatan, Amin. ketentraman dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.